Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Latifah dengan NIM 20249801079. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah, Senasen Konang Bangkalan. Baik, di sini saya akan mempersembahkan tugas mata kuliah Konsepsi Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Mukimin SPD MPD. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ilmu pendidikan Islam, yang mana rumusan masalahnya terdiri dari 5. 1. Pengertian ilmu pendidikan Islam. 2. Ruang lingkup pendidikan Islam. 3. Manfaat pendidikan Islam. 4. Tujuan pendidikan Islam. 5. Landasan pendidikan Islam. Yang mana pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Apa sih ilmu pendidikan Islam itu? Ilmu pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang teori, praktek, dan prinsip berdasarkan ajaran Islam. Meliputi seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Di sini ilmu pendidikan Islam mempunyai ciri khas. Yang pertama, bersumber dari wahyu ilahi seperti Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, memiliki tujuan ukhrawi dan duniawi. Yang ketiga yaitu mementingkan aspek moral dan spiritual. Dan yang keempat, menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak. Di mana pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Apa saja ruang lingkupnya? Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan mampu menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam, serta menjadi khalifah di bumi. Yang nomor 2 yaitu subjek dan objek pendidikan, yang mana subjeknya ini adalah pendidik, sebagai pendidik seperti guru, orang tua, ulama, intinya yang berperan dalam mendidik. Sedangkan objeknya yaitu peserta didik, anak-anak hingga dewasa, pastinya yang menjadi sasaran pendidikan. Yang ketiga yaitu materi pendidikan Islam. Nah, materi ini yaitu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama, meliputi akidah atau keyakinan seperti ibadah, akhlak, serta pengetahuan umum yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat yaitu metode pendidikan Islam, di mana metode pendidikan Islam ini meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat, diskusi, hukuman atau disebut juga tarbiyah bil uqubah, dan cerita kisah Nabi dan orang-orang yang solih. Yang kelima yaitu lembaga pendidikan Islam, yang mana lembaga pendidikan Islam ini seperti keluarga, masjid, pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya berbasis Islami. Yang keenam, lingkungan pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam ini berlangsung di 3 lingkungan. Yang pertama, informal atau disebut juga keluarga. Yang kedua, non formal atau bisa disebut juga seperti masjid, majelis, dan taklim. Yang terakhir, formal seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan tujuan akhir, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengukur perkembangan spiritual, akhlak, dan pengetahuan peserta didik. Tujuan akhirnya adalah ridha Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di mana pembahasan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam, di mana tujuan pendidikan Islam ini adalah membentuk manusia seutuhnya atau disebut insan kamil, yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial berdasarkan ajaran Islam. Secara lebih rincinya, tujuan pendidikan Islam ini
ada 5. Yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membentuk akhlak mulia atau akhlakul karimah. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik potensi jasmani, akal, perasaan, dan rohani, agar peserta didik menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat. Di mana pembahasan yang keempat yaitu manfaat pendidikan Islam. Di mana manfaat pendidikan Islam ini sangat luas sekali karena mencakup perkembangan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan moral dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Nah, berikut beberapa manfaatnya. 1. Pendidikan Islam membantu seseorang untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai agama dan menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Yang kedua yaitu mendidik individu agar memiliki budi pekerti yang baik seperti jujur, sabar, amanah, dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu membimbing hidup sesuai syariat Islam, di mana peserta didik ini mampu menjalankan ibadah dengan benar, seperti menjauhi maksiat, larangan Allah, dan menjalankan hidup yang sesuai diridhai Allah atau perintahnya. Dan yang keempat yaitu mengembangkan potensi secara menyeluruh. Artinya pendidik Islam ini mengarahkan perkembangan akal, jasmani, dan rohani secara seimbang. Yang kelima yaitu menjadi pedoman dalam bersosialisasi. Maksudnya pendidikan Islam ini mengajarkan etika dan berinteraksi dengan sesama seperti menghargai, tolong menolong, dan berlaku adil. Dan yang keenam, memberikan arah hidup dunia dan akhirat. Maksudnya membantu seseorang menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk bekal akhirat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan generasi yang beradab dan bertanggung jawab. Maksudnya manusia yang terdidik secara Islam akan lebih siap menjadi pemimpin, pembelajar, dan pelaku perubahan yang positif. Pembahasan yang kelima yaitu landasan pendidikan Islam, di mana setiap usaha, kegiatan, dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai sesuatu usaha membentuk manusia harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan. Landasan ini terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.